Halo guys, followerku. Jadi ceritanya aku sama Miss Liman Binturong ini mau bikin film pendek di daerah Jogja yang banyak jual kamera, Kulon GoPro. Kita mau bikin film pendek tentang seorang ipar yang ceritanya selingkuh gitu. Tapi dia sifatnya pendiam. Judulnya Ipar Adalah Mute. Ya, jadi buat sponsor-sponsor yang mau masuk, boleh skincare, krim malam yang bisa dipakai siang-siang, boleh. Ada semua provider, boleh. Ya dong ya, danain dong film pendek kita, oke? Oke, upload dulu. Pak Do, udahlah. Nggak usah dipaksa kali, followermu cuma 2-nya. Yang follow aku mau Pexbull. Facebook udah ngeblok aku nih kebetulan. Udah, apalagi? Oh, tapi aku sekarang udah 30.000 nih Apanya? followingnya. Ya, namanya beli. Terus upload dulu. Udah, nggak, maksudku jangan. Ini kan lagi kuaturin strateginya gimana supaya brand-brand bisa masuk. Nggak perlu gitu. Terlalu nggak siapa juga kau Pak Do yang mau ngasih duit gitu loh maksudku. Sepele kok. Ada ginilah, aku punya kawan-kawan yang bisa ngejelasin itu nanti. Bisa sponsori kita nih? Enggak, bukan dia datang untuk ngasih duit, Mas. Siapa? Biar ngelurusin, nanti ada aku, Mbak Naya Andinita, Mbak Puri, sama Bang Haji ada di sini. Naya banyak judul itu, bisa Enggak Mas, jangan semuanya ke duitnya. Masa bisa? Gopek mungkin. Nih Aji lagi, Aji terkenal itu, banyak duitnya itu. Orang pinjol kok dia kemarin. Mas, jangan Mas. Enggak ya? gitu. Jangan. Enggak, ini aku datangi mereka kemari biar buat ngasih tahu gimana sih caranya kita biar betul. Betul nggak caramu itu? Terus gimana yang sebenarnya? Ntar dijelasin sama mereka udah. Cuma jangan kepala duit ya. Oke. Oke, aku datangi mereka. Kenalnya aku sebenarnya. Betul kau. Ntar aku cek ya. Ada nomornya barusan WA Naya aku. Apa bilangnya? Di blognya aku. Tetap. Suka kali kalau aku udah gini balik lagi ya. Iya. Oke, ini dia teman-teman yang aku datangin. Please welcome and action. Biar cuttingannya enak, Oke, selamat datang. Ini dia kawan-kawanku Pak Do. Ada Mbak Naya, Bang Haji, dan Mbak Puri. Oke, selamat datang, Mbak. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Emang bahaya kalau dia narasumbernya. Dipaksa Lanjutin pantun. dong. Cakep. Pantun berarti ya. Eh, Karena tadi dia di briefing depan udah aku siapin nih. Dia. Ya Mbak Puri jadi agak-agak ini ya. Ya, selamat datang. Sebelum biar acaranya hikmah ya, mumpun dipimpin doa dulu Habib Jafar coba. Waduh, coba Habib Jafar. Aduh, aku gak punya lagi. Amin, oke, nggak jadi. Oh, jadi ini orang-orang yang tiga orang Betul. gitu. Jadi kami ini membuat film pendek, Mbak Nay. Kebetulan Bang Haji dan Mbak Puri juga. Kami membuat film pendek di daerah. Daerah tuh apa tuh? Kan daerah banyak. Kebetulan mau di Kulon Progo, yang dibilangnya tadi Kulon GoPro. Terus kan kami pengen ada brandnya gitu. Terus dia mencoba founding tapi lewat Instagram Story. Lumayan masuk brand. Tapi followernya 2. Aduh, satu lu. Satu aku. Satu mamanya. Repot Masih ada? kali. Mamaku main Facebook, Oke. main IG. Tapi ada mamaku Detikcom itu mamaku adminnya. IG Detikcom. Oh, pantesan clickbait semua ya? Betul. Itu kan namanya mama kan. Ya kayaknya Mbak Naya aja hostnya. Kok jadi aku? Insecure aku kayaknya. Itu dari tenun mana nih? Kalau bisa kain gendong. Ah, atau gimana? ini dari Flores. Flores. Yang ini dari Toraja. Dicampur. Yang ini dari Surga. Mus extension. Rambut satuan, imbasnya. Wah. Itu kenapa ada merah-merah tuh? Oh, sorry bukan. Nggak ada. Jangan ada fitnah di antara kita. Itu memang panjang Lighting. Oh, ini. gitu. Nyambung sampai dompet kan? Gue bikin ini Enggak ya? nyambung ini penting nih. Tanya dong. Ada lagi Pak Duh. Bilang ini. Iya belum, sorry. Dan di Medan syutingnya. Iya. Tempat kelahiran kok aku nggak diajak. Enggak, kebetulan. Dia extend kebetulan. Ya, dan kami di Baligi. Kau dari mana? Medan. Ya udah pas, nggak masuk. Aku Baligi opungku. Lanjut Bang Haji. Nah, itu bisa banget di daerah kan banyak kegiatan-kegiatan daerah UMKM lah dan Ya. lain-lain. Itu yang bisa diangkat. Oke. Lalu nanti mungkin dari situ pemerintah daerahnya udah support dan lain-lain, udah dapat stempel oke ya, baru maju ke brand-brand untuk support dan lain-lain. Teman-teman sih udah banyak yang kayak gitu ya. Mungkin jalan-jalan men kayak gitu nggak dulu? Wah, bridgingnya bisa banget. Gue lagi Dan bridging. berarti tidak perlu brand besar ya Bang?
UMKM juga bisa jadi brand, bener ya? Iya, Gitu. support. Itu udah jangan skincare Tapi malam. kan kalau identiknya sekarang masih film pendek, film panjang dan kayak brand series Ya. yang seperti teman-teman kerjakan kan. Ya. Kalau film pendek kan mungkin teman-teman di daerah masih nggak mungkin lah, belum mungkin dapat, makanya tadi aku cari sponsor dulu bang. Itu. Aku tambahin lagi dikit. Oke. Tambahin Mungkin lagi. kayak misalnya kan kalau diproduksi kan banyak banyak faktor ya, maksudnya banyak divisi ya. Ya. Dari mulai talent, dari mulai lokasi, dari mulai penginapan buat teman-teman kru, lalu alat dan lain mungkin. Daerah. Nah itu mungkin nih ya bisa jadi sponsor gitu. Mungkin kayak misalnya nih, lu mau dapetin lokasi kayak coffee shop, ya mungkin coffee shopnya nanti lu expose dikit, gitu kan. Nanti dari lokasi coffee shop ini mungkin lu bisa jadi pakai buat lokasi lu. Ya gua nggak tahu scene apalah nanti adegan apa gitu kan. Mungkin di penginapan apa yang di daerah bisa ya di-expose, lu expose, lu bisa nginep di situ. Oke. Nah, itu yang kayak gitu bisa mengurangi budget produksi. Tapi tantangannya kadang-kadang film daerah itu mungkin melihat juga siapa direkturnya. Mungkin kan. Kayak tadi followersku cuma 3. Ya, kalau Instagram 3. Kebetulan aku mainnya kilogram, nggak Instagram aku main. Kilogram aku main. Oke. Itu dari Bang Haji udah dijelaskan kan? Kan aku tanya baru. Narkoba. Udah tadi Biar tanya. Mbak Naya sama Mbak Puri nambahin. Oh iya udah bener. Nah, tadi dia ditanya. Betulan dia ditanya. Udah ditanya tadi, udah. Iya maksudnya kan dari Oh ya, oke. memang Sutradara, tadi sutradara mempengaruhi. Udah berisik ya padahal. Iya. Padahal udah berisik. kayak mungkin karena memang aku daerah Medan mungkin orang udah kenal nih. Cuman ketika aku dapat challenge di luar kan kita lumayan banyak nih titik-titik. Film pendek kita banyak ya Rong ya? Banyak. Banyak yang Berapa? gagal lah, banyak yang kontra gagal banyak. Jadi apakah seberpengaruh itu juga kah? Jadi untuk meyakinkannya gimana? Kalau dari untuk kitanya atau value-nya kita tambah, kitanya brandingnya kita gitu. Gimana menurut Oke. Puri? Jawab, Ibu Oke, Puas. dari aku dulu. Waduh, Puan marah nih. Puri. Oke. Puri Indah Mall kan namanya? Puri Indah Mall, betul. Saya yang punya kebetulan. Oh, enggak, gitu. enggak. Oke, jadi kalau menurut aku sih emang nama direktur tuh pasti ngaruh banget kepercayaan brand terhadap si filmmakernya gitu. That's why tadi naikin value ikut festival, tapi cara cepet lainnya itu adalah biasanya brand-brand tuh suka bikin lomba gitu. Oke. Dari Lomba short film. Nah, Kebetulan kayak Puri pernah ikut Samsung ya? betul. Aku tuh waktu itu ikut lomba Galaxy Movie Studio Samsung. Nah, terus intinya ada beberapa komunitas gitu yang ikut dan alhamdulillah aku menang tuh. Jadi kayak kita disuruh bikin dummy. Dapat handphone benar, tapi dapat uang produksi juga untuk bikin yang versi lebih panjangnya. Oh, di challenge untuk bikin yang lebih panjang. Betul. Jadi kayak awalnya tuh kayak ayo semua ikut lomba short film ini, durasinya 1 menit, pilotnya gitu ibaratnya nanti. 1 menit. 1 menit. 2 menit ding, sorry lupa. Itu yang seperti sedia kala? Iya betul. Tapi itu yang A Soulmate is a Strange Concept. Yang versi pendeknya. I think it's good. Oh, terima kasih. Wih, amazing. Tadi katanya nggak bisa bahasa Inggris. Emang gitu dia. Jago People ternyata. I can. People I can. Little I can. Ya asli Jawa Timur. Orang-orang bisa. Iya. Nah, karena dapat, nah di situ aku dapat funding untuk yang panjangnya gitu. Jadi lebih singkat lah. Artinya kita yang menciptakan peluang kita sendiri juga. Betul. Ya. Nah, itu harusnya teman-teman daerah juga harus pede dengan itu. Apalagi yang udah punya film-film pendek kan yang udah disubmit ke Facebook, harusnya mereka pede sih. Iya. Kalau dari mana ya? Gimana kalau dari Birong? Ngampus. Sebenarnya kalau Birong udah pernah bikin film pendek kan? Heads turun tangga. Jangan. Ada tangga ya. Emang agak semangat dikit lagi dikasih pantun. Oke, terima kasih untuk episode hari. Kayaknya BNN bisa masuk nih. Astagfirullahaladzim. Bagian ngomong. Enggak, aduh sampai panas. Penting. Kenapa panas? BNN, tadi dibilang dikat ya BNN-nya. Ya. Penting sih karena kan kayak ini gue mau serius nih, boleh nggak? Oke, boleh. Boleh. Kan yang tadi kan Nggak bisa disahin kita. Tapi menurut gue Ya. untuk kayak buat sekarang itu banyak banget jalan menuju Roma. Balik lagi ya. Betul. Yang adalah kalau misalnya kita kayak pengen jadi filmmaker dan nambahin value, ada yang namanya sekarang TikTok. Di mana kayak Sosmed, TikTok sosmed, tapi lebih spesifik lagi TikTok, di mana TikTok itu sekarang jadi number one nomor 1 Media sosial. media sosial yang cukup kuat untuk
ngasih exposure. Ya, Makanya banyak banget sekarang kayak brand-brand atau bahkan nggak brand-brand, gue sering banget kayak ngeliat produksi-produksian yang bikin semacam short video di TikTok, di mana kayak 2 menit terus orang nge-swipe gitu. Jadi kayak itu juga bisa jadi salah satu cara sebenarnya untuk kayak naikin value dengan main di TikTok, terus bikin viral dengan kayak bikin viral di TikTok, lalu kemudian dari situ bisa dapat brand, mungkin ada brand yang mau masuk ke PH kita atau ke project kita untuk orang-orang baik TikTok tap in ke dalam situ gitu. Tap layar guys, bener. Iya, walaupun karena sekarang kayaknya kalau aku lihat Gen Z tuh udah jarang nonton YouTube ya kayaknya, karena kayak attention span-nya kan dikit, kita kayak kalau nggak Reels pasti TikTok gitu. Jadi kayaknya kalau mau ngejar ini ngomongin pembahasan brand ya, balik lagi kalau brand kan ngomongin exposure. Ya pasti larinya orang sekarang ke TikTok gitu. Jadi mungkin bisa dengan cara bikin project bareng teman-teman, project kecil-kecilan tapi yang kayak misalnya let's say 5 menit film pendek tapi dibagi jadi 4 part gitu atau 3 part yang bikin orang kayak pengen lihat lagi, simple banget kayak misalnya gue sering banget ikutan ke lagi lihat TikTok terus gue jadi invested ke dalam video itu. Sesimpel kayak misalnya kayak orang cerita, iya nih gue lagi nginep di villa di Bali, terus tiba-tiba ada kejadian ini, nonton part 2. Pasti kan kita pengen tahu kalau terus kita jadi pengen tahu lanjutannya apa yang terjadi, terus kayak itu padahal horor gitu, maksudnya kayak horor, dia cerita experience dia di sana dan dia kasih lihat foto bukti-buktinya. It shows that sebenarnya yang kayak sero itu aja orang tuh bisa ke engage, apalagi kalau kita bikin yang lebih niat gitu misalnya gitu. Walaupun kita juga nggak tahu kan yang dia bikin bener atau enggak, sebenarnya bisa aja dia cuman maksudnya kayak ya it's just a content aja, dia bikin seolah ada horor, ada cerita hantu di situ tapi sebenarnya nggak ada kan. Fiksi. Iya, bisa aja itu fiksi gitu, kayak misalnya si Desa KKN gitu, yang datang dari Twitter yang cuman kayak bikin viral, terus orang jadi penasaran pengen tahu, kita nggak tahu itu fiksi atau enggak, tapi poinnya bukan fiksi atau enggaknya, poinnya adalah viralnya gitu. Jadi ya menurut gua banyak banget cara yang bisa kita lakuin, antara itu lewat TikTok atau lewat Twitter, dengan ngelempar ide, terus ngelihat ide itu kira-kira orang tertarik atau enggak gitu. Di daerah tuh banyak juga yang mungkin awalnya dia iseng, engagementnya tinggi, malah orang daerah itu, jadi kita jadi ke expose nih, seriusin aja yuk. Iya, bisa, kan? Benar. Tapi dari situ orang jadi penasaran sampai masuk Trans TV gitu, kalau nggak salah deh akhirnya. Dibeli, iya. Nyampe ke Sunda. Nyampe ke Sunda. Oke, lanjut. Terus main-main kok, Rom. Iya, nih aku udah serius nih, Rom. Serius kok. Bercanda lagi kita, bisa nih kita. Dulu kata Tobi, di looping, Iya, maksudnya kayak itu pun juga bisa dilihat kan bagaimana dari daerah tuh bisa viral. Bisa dibilang malah memperkenalkan budaya mereka ya. Benar. Papua itu malah kita jadi tahu sekarang. Iya. Nah, sekarang identiknya dengan stand up, dulu tuh di Papua itu namanya MOP. MOP Papua, aku tahu dari situ. Sebelum stand up. Iya, dulu MOP itu udah ada. Kalau Medan kan MOP itu gertak kan. Iya. Nah, di Papua itu ya harus seperti itu sebenarnya. Nah, kadang-kadang teman-teman yang daerah kan jadi ngerasa balik lagi ya ujung-ujungnya apa yang dilakukan di sini. Terus dia enak lah bikin film bisa semerdeka itu karena budgetnya ini masuk ini, padahal mereka tuh bisa sebenarnya. Iya. Gitu dong. Dikasih tahu teman-teman kita yang di Kulon Gopro. Tuh guys. Nah, ngapain udah dijelasin kan? Ngapain gue lagi? Udah panjang 3 orang. Penonton nggak gerak. Oh iya. Penonton nggak gerak. Ini. Nomor 2 Bang. Dia nontonin dari tadi. Nonton mulai. Iya, kayak mana nih? Emang kita dibuatnya. Cuma bedanya itu kali ya. Kalau mungkin di film pendek ini jangan sampai. Ini menurutku ya. Kalau kita agensi ini, Bang dulu masih aja di agensi kan. Kadang-kadang kita di brief sama sebuah brand membuat sesuatu, entah itu film pendek atau series. Kadang-kadang titipannya itu harus brand yang bayar mereka ataupun brand yang membiayai film mereka. Mungkin pertanyaannya bisa bagaimana
membuat film tentang ada brandnya, cuma tidak terlalu artsy mungkin ya. Iya. Bagaimana tetap esensi filmnya, tetap storytellingnya dapat. Mungkin bagaimana? Nah, menurut gua Aji menarik karena bukan gua lempar body lagi ya kali ini, tapi karena Aji kan berhubungan terus sama klien kan, dan kayak salah satu cara untuk bisa menyampaikan, karena gue juga pernah kerja bareng sama Aji juga gitu sebagai produser, dan tugasnya dia adalah membantu menyampaikan kreatifnya director dan juga nge-bridging antara klien sama director. Nah, mungkin Aji juga bisa share tuh gimana lo dealing with that. Kosnya ya? Enggak. Iya Gue juga soalnya karena dari kita bertiga kayaknya paling benar. Nah, ini tuh Mas Aji. Iya. Dari sebelum ini Dari sisi produser, dari sisi anak yang biasa sama brand. Oke, jadi ya basically pengalaman gue juga sama. Gue di advertising sekian tahun, lalu mulai terjun ke film itu ya mungkin gimana caranya nge-bridging antara berjualan sama bercerita. Nah, itu. Cakep. Penting tuh. Gimana sih? Maksudnya kan sebenarnya penonton itu ngehook sama ceritanya. Iya. Benar. Bukan sama brandnya. Benar. Betul. Tapi brand itu punya peran. Ya. Kenapa? Karena kalau nggak ada si brand ini, nggak ada duitnya dong. Nggak jalan. Iya, Kan? betul. Nah, gimana tuh kita bisa nge-bridging itu? Maksudnya ya kadang-kadang kita juga mohon maaf nih ya di film tiba-tiba keganggu ya sama si Coklatos. Iya. Maaf ya nyebut brand. Ya, tiba-tiba ada di tengah sawah ya kan, Bang. Iya. Ini scene-nya tahun berapa? Tiba-tiba brandnya masuk gitu kan nggak masuk gitu kan kadang-kadang. Nah, yang kayak gitu rasionalnya emang kadang-kadang kita emang harus bisa banget ngomong menyampaikan ke orang brand gitu gimana sih buat menampilkan ini. Kadang-kadang ya kita lihat lah ada di beberapa film juga yang kayaknya emang sekalian aja dijederin gitu. Ya. Ya, ada yang Di frontalin, ya. Di frontalin kayak misalnya tahu-tahu ada Curiousnya. Di baju. Tahu saya tuh. Iya tahu kan? Ya udah. Teman Mbak nanya. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bikin iklan, tapi kita iklan itu storytelling gitu. Ya. Nah, si story-nya duluan nih kita sampaikan, brandnya jadi keterangan berikutnya nih gitu, ada di situ tetap ter-highlight, tapi nah gimana caranya ngomong. Ya. Nah, ya jago sih ngomong ke Wes, balik lagi ke sana. Pinter lu bridging-nya. Kamera pindah guys. Pindah lagi. bisa diomongin. Kamera 3 siap-siap ya. Ini ya. Ya, benar. Ya, narasi. Bener iklan. Bener. Iya, Habis itu, tapi apa tadi pertanyaannya? enggak, tapi benar sih tadi yang Aji bilang ada brand ini di dalam scene yang emosional karena ini akan mengganggu scene gue. Ya. Kalau misalnya gue taruhnya di scene yang lain yang misalnya kayak cuma entah itu komedi ataupun apa, boleh nggak gitu. Jadi kayak mungkin penempatan brandnya yang bisa kita atur gitu. Tapi kalau kebutuhannya dia harus show, ya memang harus show. Namanya juga kita minta duit dari dia gitu kan. Ya dia yang punya duit, ya suka-suka dia lah dia mau naruh di mana gitu ibaratnya. Cuman pintar-pintar kita aja untuk bisa gimana caranya. Bahkan kadang kayak kita bikin scene demi untuk brand ini muncul gitu misalnya. Jadi ya menciptakan adegan itu hanya supaya si brand ini muncul dengan smooth gitu, instead of tiba-tiba lagi nangis terus masuk built-in aneh juga. Iya. Hayati. Oke. Setuju sih kata Naya tadi balancing ya. Iya. Lewat. Iya. Ya tadi disesuaikan sama genrenya ya. Kalau komedi mungkin bisa dijedarin. Tapi kalau drama ya kita harus pintar-pintar juga nyelipin si brandnya gimana caranya keluar, expose. Kayak misalnya Puri bikin Samsung gitu kan pakai handphone, nah tuh gimana rap masuk. Waduh, masuk barang. Tadi kalau misalkan guys, kamera akan ke Puri guys. Silakan Puri. Gimana biar kualitas kita sebagai kan berceritanya jangan sampai rusak juga ya. Betul. Ya. Gimana Bu? Oke, mungkin sedikit menambahkan dulu sebelum masuk ke Samsung ya. Oke. Sebenarnya kunci dari apa yang Naya omongin tadi compromise menurutku, kompromi gitu kayak kita harus sadar bahwa kita dapat uang dari brand. Tapi di satu sisi juga kita tetap harus ngejaga idealisme dan visi kreatif kita gitu. Tapi harus tahu mana waktu kita kekeh mempertahankan visi kita, mana bisa turunin dikit lah egonya gitu. Nah kalau di Samsung sendiri,
itu karena memang kan aku syutingnya pakai handphone, harus ada handphone masuk juga. Nah, aku dari awal mikir, aduh gimana caranya ya biar sesoft mungkin. Nah, akhirnya aku bikin plot bahwa kayak ya si handphone ini tuh menunjang plot utama kita gitu. Jangan sampai si handphone ini tuh ada di luar dari plot utama kita. Kesannya kayak tempelan banget. Gitu. That's why kayak mungkin untuk teman-teman yang udah nonton seperti Sedia Kala, premisnya kan ceritanya tentang Intan, seorang perempuan yang mau menikah, mau bikin cincin nih di sebuah toko perusahaan, toko perhiasan gitu. Nah dan di sana dia mengencounter pengrajin perhiasan yang kayak apa ya, kayak kok kayak kenal gue ya, kayak gue udah lama kenal sama nih orang, ada sense itu gitu. Nah, jadi agak fantasi juga. Nah dan di situ di awal tuh aku bikin dia kayak ngefotoin tokonya karena fotonya vintage banget. Samsung. Lewat masuk tuh barang. Gitu. Berapa megapiksel, clear, zoom 6 kali gitu kan, diupload di Instastory gitu. Dan dia juga nunjukin referensi cincinnya ke si pengrajinnya dengan handphonenya itu gitu. Oh iya aku pengen handphone yang kayak pengen cincin yang kayak gini gitu. Jadi dia nge-sketch tuh di handphone dia gitu. Masuk lagi produk. Masuk lagi. Singkat cerita ya intinya terjadi perbincangan apa segala macam, ter-reveal lah bahwa ternyata ya ada ikatan lah di antara mereka berdua. Dan singkat cerita intinya tiba-tiba lampu gelap dan pas si cewek itu keluar ternyata itu toko udah lama tutup. Dan semua yang terjadi tadi itu fantasi gitu lah. Dia masuk ke sebuah toko fantasi gitu dan pas dia cek HP-nya, foto yang tadi dia upload nggak ada. Foto yang tadi dia foto nggak ada. Nah jadi aku beneran berusaha banget untuk bikin si handphonenya itu menggerakkan cerita utama supaya kesannya nggak tempelan kayak gitu. Endingnya dia jual HP beli cincin. Di Singgala. Endingnya dia jual HP beli iPhone. Gak apa-apa itu buat next project. Enggak, itu di-cut aja guys. Itu Tadi disensor. katanya iPhone. Artinya cerita yang bergerak juga cuman ya jadi jatuhnya brand itu juga nggak akan menghalangi sisi ceritanya. Betul, justru mendukung. Ya mendukung. Iya. Memorinya lupa nih, dihapus nggak ada. Bisa aja kan logisnya seperti itu Iya. Oke, gitu Rong, caranya Rong. Oke. Tiba-tiba tepuk tangan tiba-tiba. Dan sama berarti masuk tadi Pak Do. Nggak bisa kita minta. Ada iklan masuk. Iklan udah masuk. Nggak mas, itu kan Facebook doang, nggak ada iklannya. Kopi apa api? Kopinya ambigu nih. Iya. Kopi apa api? Yuk, Mbak ada Mbak, yuk. Iya, minum. Bisa dong. Kopi luwak. Tuak white coffee. Kopinya orang Batak. Iya. Tuak white coffee. Oke. Nggak Mas Haji juga kan? Mas Haji ya, Serius. Oke. Oh iya, karena saya terbiasa dengan brand. Iya dong. Kita harus tahu mereka bisa brand. Aduh. Fastball. Kopinya apa ya? Iya. Gembul. Oke, Mbak Naya. Nah, ini dia. Saya mau baca puisi. Saya. Fastball. Ini adalah sebuah rahasia dunia. Untuk teman-teman daerah yang pengen udahlah, nggak ada apa-apa ini. Teman-teman, ini sebenarnya kayak kita ngapain sih di sini kalau boleh tahu? Aku nggak dapat deh ya. Lanjut. Ada lagi dia. Enggak, cuma minum. Oke. Tiba-tiba lanjut. Kira ada lagi. Lamun kau lihat itu. Lamun, aku nungguin dia tadi. Jadi menurut kalian bagaimana menghubungkan industri perfilman pendek Enggak, Indonesia? jangan dibaca. Ya itu tanya dong. Ya enggak, tapi aku masih mau menyambungin yang Pak Do bilang bahwa tadi kan Pak Do sempat minta sponsor kamera segala macam. Ternyata Mbak Puri bisa melakukan dengan HP. Iya. Nah, itu Mbak juga ada buat nomor top orang Enggak, tua Mbak. Samsung enggak? Enggak ke sana arahnya. Mungkin ya buat teman-teman di sana ketika ya udah alat itu bisa pakai apa aja, bener kan? Buktinya Kak Puri melakukannya dengan HP Samsung, walaupun endingnya nggak dijual jadi cincin kan, tapi dia bisa melakukan film itu. Gitu Pak Do, nggak perlu minta-minta sponsor, bisa. Gitu. Terus pertanyaan kedua tadi yang ditengok Mbak Naya kan dilupa aku. Gitu guys. Oh ya ini satu itu tuh tadi masih juga itu Bang. Kenapa menurut kalian banyak brand yang memulai membuat video panjang atau series untuk campaign produknya? Ini Mbak Naya baca. Jangan dibaca gitu dong. Bahkan yang melakukannya direktur besar. Yang mana? Ini, kenapa mulai sekarang banyak brand yang melakukan cara jualannya lewat video panjang atau series untuk campaign produknya, bahkan yang melakukan direktur besar. Menurut kalian kenapa? Bang Haji dulu, Pak Naya kan ini. Boleh. Ya. Ya, waktu itu pernah dapat brief sih berapa kali pengen bikin, ada beberapa brand ya, maksudnya dari farmasi, otomotif, itu pengen bikin series. Oke.
pendekatannya pengen yang emosional, pengen yang kenapa emosional? Karena dirasa emosional itu bisa langsung ngehook lah sama si target marketnya gitu. Maksudnya ya kalau udah ada emotional value di brand ini kan lain gitu ya. Penonton juga langsung ngehook, langsung ini brand yang ngerti gua, ini brand yang represent gua gitu loh. Dari mulai otomotif sampai ya gua nggak tahu waktu itu pernah dapet farmasi, bahkan pengen pakai director yang udah bikin film gitu. Dan ya ada yang kejadian, ada yang enggak juga gitu sampai akhirnya emang emosional narasi ini emang kuat sih. Kenapa? Karena gimana caranya ya itu lagi balik lagi si brand ini pengen jadi top of mind, pengen dibeli, pengen dipakai. Ya pendekatan emosi emang beneran mengena sih. Nah, rasanya ya banyak kan iklan-iklan kayak di Thailand di mana yang iklan Thailand sih. Sampai bisa bikin nangis. Iya, bener. Nah, Kalau di Thailand tuh director ternama juga nggak? Atau memang Orang Thailand langsung. Nakap lu ngesilahai kalau kadu kukat lu. Itu artinya memang kadang-kadang bisa aja ke direktur besar sama direktur kecil. Lakat lu ke Thailand? Outputnya bisa ke media mana aja. Kap itu bisa panjang di Thailand nantinya gitu. So di-cut lang. Balik lagi ke Indonesia ya. Siapa nih mau nambahkan? Tapi gue juga merasa bahwa brand-brand ini kayak kan gue juga kemarin bikin web series sama Birong juga buat Indosat. Nah terus si brand buat gue merasa bahwa beberapa brand kayak Toyota, gue juga pernah ngerjain waktu itu, Honda juga pernah, terus nggak ngaku ya Mbak Neng? Nggak. Nah, terus Indosat itu gue melihat bahwa mereka juga pengen punya prestige gitu, kayak bikin web series itu adalah sebuah prestige sendiri buat personal achievement-nya mereka gitu. Jadi tidak hanya bener yang Aji bilang kayak itu juga naratif yang kuat juga untuk bisa menyampaikan sebuah cerita di dalam brand, tapi at the same time ada personal branding dan ada prestige yang pengen mereka capai juga sebenarnya. Makanya mereka bikin web series sekarang gitu. Iya. Mungkin sedikit menambahkan, aku kan kerja sebagai kreatif juga di studio Antelope. Jadi memang terima banyak banget brief tuh dari brand gitu, dan yang aku amatin ya, yang membedakan video digital pendek biasa kayak manifesto video dengan series adalah kalau video digital pendek tuh aimnya pasti cuma untuk meningkatkan awareness doang. Kayak seriesnya tuh beneran. Yang bikin? Gensetnya aja. Bukan. Asradanya nih. Enggak, saya orang genset, kadang-kadang saya pakai baju. Kalau jauh dicariin, kalau dekat disuruh jauh. Apa sih lu? Memang gitu. Iya, jadi kayak kalau kita lihat di komennya tuh penonton beneran antusias banget menunggu. Menunggu kelanjutannya karena orang care sama karakternya, penasaran ke engage sama cliffhanger-nya gitu, dan jadinya itu pasti convert ke mereka akan subscribe si YouTube-nya si brand itu, dan itu kan jadi membesarkan community ya. Nah, kayak gitu sih, itu yang paling ngebedain. Itu jadi pendekatannya jadi sangat, dia akan penasaran nih, sampai season itu berseason-season ya. Betul. Community-nya jadi sangat tanpa mereka sadar, mereka melihat produk-produknya gitu ya, walaupun mereka menikmati ceritanya. Nah, tapi kenapa di film pendek mungkin? Ya, tapi aku koreksi kalau aku salah. Correct me if I'm wrong. Cemiu. Kan dibenerin lagi. Oke. What happened guys? Kan kalian aja Inggris oke. What happened guys? About koreksi kalau aku salah. Tapi di film pendek kenapa mungkin kesannya brand in short movie when a brand di film pendek tuh brand tuh belum berani masuk gitu, kayak apa ya? Do not come in. Ya, do not come in. Cup. Nice. Mi sedap cup. Gak jadi nanya. Kau kok? Aku kan bahasa Inggrisnya. Aku belajar Thailand. Ya oke. Do not come in. Kenapa brand belum melirik film pendek? Padahal mungkin wrong. Sabar. Kan lagi nanya. Iya. Menurut kalian enak mana? Kopi kapal api? Kopi kapal api. Menurut kalian kenapa film pendek? Kayaknya brand tuh belum ngelirik insan film pendek gitu.
mungkin ya. Apa filmmakernya? Filmmaker film pendek? Brandnya belum ngelirik ke arah film pendek. Ke film pendek atau ke filmmaker ya? Filmmakernya juga sama kayak tadi Mbak Naya bilang mobil yang sporty kayak Toyota itu. Padahal kan dari segi geografis kurang keren apa kalau itu dilakuin di Sumba misalnya, gimana? Tapi kalau brandnya sendiri kan kurang percaya sama filmmakernya yang lokal kan, Ya. gitu loh. Padahal kalau dari segi brandnya itu tuh sangat cocok dilakukan di mereka. Apakah balik lagi mungkin skemanya mungkin atau masih dianggap skeptis mungkin brandnya? Sebenarnya kalau menurut gue ini kan kita ngomongin multinational brand ya, di international brand gitu. Mereka juga pasti ngeluarin budget nggak kecil, nggak besar. Tak pertanggungjawabannya juga sampai Korea, sampai Jepang gitu ibaratnya gitu. Jadi mereka pasti mencari professionals gitu, bukan maksudnya tanpa mengecilkan filmmaker aspiring, gitu, filmmaker daerah atau filmmaker daerah juga banyak yang udah profesional juga. Mas Riri juga kan dari Makassar, terus dia juga sekarang juga jadi profesional filmmaker senior di Indonesia gitu. Jadi menurut gue bukan karena trustnya, tapi lebih karena ini tuh pertanggungjawabannya tuh sampai ini international brand gitu, di mana mereka butuh diyakinkan dari segi profesionalitas si filmmakernya, mereka butuh lihat reelsnya, coba lihat lo pernah bikin apa aja, kayak apa. Jadi ya memang nggak main-main gitu buat mereka, ini budget tahunannya mereka yang mereka spend gitu. Kan kalau di dunia agensi itu kita buang proposalnya tuh mereka oper-oper lagi ya. Kayak kitanya udah oke nih, tiba-tiba yang Jepangnya belum. Ya, nah itu juga gitu kan. Nah, gimana Mas Haji? Aku memang nge-bridging di situ. Mantap. Gimana Mas Haji? Ya, jadi gini, kalau mau dirunut lagi sedikit, kalau ngomong brand, tadi kayak Naya bilang benar, multinational brand itu di Indonesia kan emang rata-rata yang beriklan, yang beriklan, yang punya ngeluarin budget ya. Buat beriklan itu ya rata-rata multinational brand ya, dari Jepang, ada yang dari US, ada ya kita nggak tahu ya, ada P&G, Unilever dan lain-lain kayak gitu. Nah itu kita di Indonesia ini secara sejarah aja ya, maksudnya trust ke filmmaker Indonesia aja tuh baru. Trustnya ke filmmaker Indonesia, director Indonesia itu yang paling senior ya katakanlah Ipang Wahid ya. Itu baru tahun 2000-an. Sebelumnya itu brand-brand itu ngasih job itu ke bule semua ya. Jadi bule semua. Directnya harus mereka juga. Jadi hidup lokal itu tuh baru kayak 20 tahun ini gitu. Di OP baru, gitu juga ya? Termasuk di OP, di OP juga director. Sampai di OP-nya? Iya, dulu sempat kayak gitu, director di OP pokoknya bule-bule lah. Nah, ini baru iklan tuh baru dikerjakan sama lokal-lokal itu baru mulai tahun 2000-an lah, 2000-an awal ke sekarang. Nah, sekarang baru transisi ke digital zaman sekarang nih 2015 ke atas gitu ya. Nah, itu baru tuh trust-nya ada gitu. Nah, trust-nya ada pun mereka nggak sembarang kayak Naya bilang tadi, nggak sembarang ngasih. Siapa nih yang ngerjain? Udah pernah ngerjain apa? Kenapa ditanya kayak gitu? Karena pressure yang mereka kasih ke kita gede banget, Pak. Nah, katakanlah kalau misalnya filmmaker daerah, ketika mereka berkarya, mereka bisa ngasih lihat karyanya gitu ya, secara short movie apa dan lain-lain. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan pressure yang tinggi, apakah mereka mampu? Belum tentu ya. Bayangin kita dari abis present PPM pertama. Udah langsung ada macam-macam tuh, set drawing, ada talent, ada baju, semua udah di approvalin di PPM 2 yang jaraknya cuma 2-3 hari. Bayangin, mungkin nggak tuh kira-kira si anak daerah ini menghadapi pressure ini ya? Mungkin dengan training dan ini boleh lah kita coba gitu ya. Kesiapan. Abis itu udah Reki udah final PPM, udah lock semua. Malamnya besoknya mau syuting ada aja tuh. Ada aja tuh kabarin talent yang nggak bisa lah kayak gitu. Itu kan segala room of error itu ya nggak dari produksi doang, tapi dari berbagai macam. Iya, belum lagi ada client agency ya. Belum lagi ada client agency yang memperseru lah keadaan request ini dan lain-lain. Belum kita berhadapan sama KOL yang
cuman syuting bisa 8 jam. Oke. Cuma bisa syuting 8 jam. Include make up lagi. Include make up Waduh. lagi. Belum include photoshoot lagi. Kita syuting ada photoshoot. Mas, jangan dikirim ke Jangan sana, Mas. disebut. Oke. Nah ya kayak gitu. Nah abis itu oke, syuting jalan semua udah rapi dan lain-lain. Oke, approval dan lain-lain itu kita lagi ngerjain apa baru framing baru apa udah dikomenin. Ya. Padahal kamera masih mati. Nah, kita matiin aja dulu monitor. Boleh tuh. Oke. Habis itu nyala ada aja kan komen dan lain-lain. Oke. Itu bertubi-tubi. Kadang-kadang kalau kita bisa filtering yang di set bisa kerja dengan enak. Ya. Tapi kalau nggak bisa filtering, Langsung gimana yang di set mau nyampe. Ya, kerja oke. dengan enak ya kan? Ya. Nah akhirnya Pressure. lagi. Akhirnya gue nggak tahu deh hasil karyanya bisa maksimal apa enggak. Oke. Nah gimana cara hasil karya maksimal kan environment kerja set itu harus bener-bener kita jaga gitu supaya flow di set enak, DOP sama director bisa diskusi, talent bisa diarahin dengan enak. Nah kayak gitu harus tercipta. Nah udah selesai di situ. Online ada lagi, Iya. itu ceritanya panjang lagi nanti. Nah, itu yang profesionalisme itu yang kayaknya Dari experience ya, dari benar. experience Jam harus- terbang. harus beneran bisa dipertanggungjawabkan gitu. Makanya mereka rela bayar buat sebuah iklan itu besar karena itu profesionalisme itulah yang dibeli. Wow, amazing. Amazing. Tepuk tangan lagi. Berarti kalau mungkin bukan untuk orang di daerah bukan patah semangat juga ya. Jangan patah semangat. Enggak. Jangan patah Oh semangat. mungkin kalau tadi kan berbicara dengan brand yang quality besar, mungkin mereka juga bisa mulai dulu untuk boleh. kesiapan mental itu dengan Iya. Brand lokal. kecil Brand dulu. lokal, Ya. iya. Nah, Gitu. makanya kalau kita kerucutin ke brand daerah nih Bang, mumpung tadi Abang bahas step by step. Ini bertiga ya. How to yang benar-benar real aja. Gimana? How to. Ya, langkah-langkah yang real yang harus dilakukan supaya mereka bisa ngerjain film yang ada brandnya. Mungkin nyatanya aja nggak apa-apa. Biar teman-teman yang mau buat film pendek itu yakin. Ya, siapa tahu tiba-tiba mereka dikasih ada brand yang Ya, baru tiba-tiba berdua, disuruh apa tuh? buatin ini gitu. Bisa jadi kan mereka orang kaya daerah mungkin Ya, kelebihan misalkan uang, punya gitu. roti Medan gitu ya kan? Iya, tolong nih buatin kita ini Film seperti pendek mana. Nah, atau series. ya biar mereka siap itu mungkin ada Ya. dari 50 dulu ya. Iya. Oke. Yang nyata aja juga nggak apa-apa Mbak, walaupun pahit. Oke, sebenarnya kalau menurutku kerja sama brand tuh ada dua bentuk ya. Ya. Dalam bentuk support yang mana kayak bisa tap in produk, misalnya kayak hotel, anggaplah brandnya brand hotel. Kita dikasih nginep di hotel tuh gratis atau lokasinya gratis gitu. Oke. Itu bentuk dukungan. Tapi Oke. ada yang bentuk funding material kayak Yes. uang gitu. Nah tergantung kita butuhnya yang mana sih sebenarnya. Kalau misalnya kita butuh funding tuh, aku waktu itu pernah ngerjain short film. Ceritanya tentang mental health gitu, dan aku coba propose ke beberapa community yang emang peduli tentang mental health. Nah itu kan emang bentuk supportnya nggak bisa dibendakan kan, Ya, gitu. Jadi kayak mau nggak mau kita minta bentuk supportnya dalam bentuk sedikit funding dan juga konsultasi bimbingan juga udah bener nggak nih cerita kita gitu. Oke. Nah tapi kalau misalnya dalam bentuk dukungan yang benda Material, tadi itu ya kita tinggal propose aja, kayak misalnya kita ajuin proposal nih, aku ada cerita kayak gini, brandmu tuh kayaknya value-nya tuh pas banget deh di ceritaku, kayak value kita tuh sama nih gitu. Ya. Mau nggak masuk di sini, mau nggak dukung kita gitu. Nah, jadi kayak memang harus strategi sih dari awal kita bikin si short film itu tuh harus tahu cocoknya sama brand yang mana, Oke. gimana kita mendekatinya, gimana kita menempatkan brand itu di proposal kita gitu. Mereka itu punya kesempatan kerjasama sama kita. Iya. Oke. Artinya mereka filmmaker lokal dari daerah kayak misalnya Medan, Ya. Jepara, Palu, mana gitu. Dan kalau udah terekspos, Ya. kesempatan itu pasti ada. Ya. Datang kayak misalnya kita expose daerah Palu, ya udah tinggal kontak dia bisa punya kesempatan kerja sama profesional sama kita, jadi Ya. belajar Iya, belajarnya begitu ya. sebagai fixer, sebagai apa. Gitu. Mungkin dalam artian misalkan aku punya film di daerah langka, dan aku pengen buat cerita dodol. Ketika ceritanya bagus dan menarik buat ditonton, mungkin aku bisa minta bantuan Bang Aji gitu ya Bang. Yang penting bukan ke situ arahnya Mas, tapi maksudku ke daerah-daerah. Maksudnya ketika mereka udah buat ada, mereka punya kesempatan kan Bang untuk ketemu dengan yang bisa support gitu kan. Dalam artian PH besar di Jakarta pun bisa support kalau
produkmu bagus buat ceritanya gitu kan ya. Mungkin dodol bisa diganti jadi dodol Garut, mungkin kan? Bisa. Mbak Naya. Sebenarnya tadi udah cukup lengkap dari Puri sama dari Aji, udah bagus banget. Kayaknya nggak perlu ditambahin lagi. Cuman mungkin kalau dari aku lebih ke mengingatkan lagi kayak balik lagi kayak kenapa apa sih alasan kalian pengen bikin film tuh apa? Balik lagi ke situ sih. Kayak kenapa harus brand dan apa yang kamu kejar sebenarnya? Apakah kamu kejar pengen karena ya gue pengen bikin film karena pengen let's say misalnya ya karena pengen jadi sutradara iklan gitu. Makanya emang larinya pengennya ke brand gitu ya. Dan kalau mau jadi sutradara iklan artinya memang harus ngejar hal-hal yang maksudnya harus membiasakan dengan yang berhubungan dengan produk, syuting produk, apa segala macam gitu. Atau kalau mau jadi filmmaker, pengen jadi sutradara film layar lebar, berarti yang harus dikuatkan ceritanya. Mau bodo amat mau brand mau tapin atau enggak, lu bikin aja yang satu orang sendiri di dalam ruangan tapi berdialog kayak filmnya yang mau tayang itu yang cuman satu ruangan terus kameranya cuma satu shot. Terus Ji Nyali benar. Atau kayak Paranormal Activity gitu. Contohnya maksudnya balik lagi kalau menurut aku ke diri kalian masing-masing aja dulu. Apa sih yang mau dikejar ya gitu. Justru teman-teman daerah itu ketika ada mungkin yang profesional yang syutingnya di sana itu jadi sarana belajar mereka kan. Karena kan mereka pasti mengandalkan teman-teman yang di sana yang lebih tahu medannya, lebih jadi merekanya pun nanti di suatu hari udah lebih siap gitu ya. Itu jadi mentalnya jangan langsung apa-apa langsung brand. Iya, brand itu akan datang kalau kita memang value-nya kita juga. Iya, benar sekali. Betul. Mungkin statement closingan lah kali ya. Dan ditutup oleh pantun. Iya. Aduh, susah lagi. Wiro. Tadi kan pembukaan pantun. Aku ada iya nanti. Oke, closing statement buat teman-teman daerah supaya mereka masih singkat lah ya. Iya, masih semangat. Tadi udah tips. Biar semangat. Ya, kalau tadi kan langkah-langkahnya buat brand iya, langkah-langkah ini kasih semangat apa gitu kayak. Iya, oke. Jangan dipotong lah saya. Enggak ngerti nih apalagi nanti. Bang Haji dulu. Ini buat yang siap aja berarti. Katanya udah kayak buat siap aja berarti. Iya. Dan diwakili aja Bang, mau Bang Haji aja. Jangan enggak, ya Bang Haji dulu. Nanti supaya rata. Buat teman-teman di daerah yang mau jadi filmmaker atau sudah jadi filmmaker tapi mungkin terkendala banyak hal, biaya, equipment dan lain-lain, jangan patah semangat. Jadi kamera yang kalian punya itulah adalah kamera terbaik yang bisa buat bikin film. Jadi mau handphone, mau apa, udah bikin aja dulu. Yang penting kejar passion lo, mau jadi sutradara drama kah, komedi kah, apakah ya selalu lah lo tentuin. Nah, expose sebanyak-banyaknya di Instagram, TikTok dan lainnya, udah banyak banget media dan ya pasti ada kesempatan sih buat kerjasama sama profesional di suatu saat nantinya. Oke, amin. Amin. Kak Puri. Aduh, bagus lagi. Susah. Pantun juga bingung. Milih pantun juga bingung. Pantun juga bingung. Oke, ini videonya pantun. Kotaknya nomor berapa? Atau mau joget TikTok? Waduh, jangan yang mana? Ngomong aja. Oke. Oke, buat teman-teman daerah, semangat, jangan patah semangat, karena memang di film tuh aku ngerasa susahnya kita di film, seringkali kita tuh kayak melawan diri kita sendiri gitu. Iya, betul. Seringkali kita untuk mulai bikin aja tuh susah, karena kayak kita takut tidak bisa memenuhi ekspektasi banyak orang, kitanya takut salah, takut bikin salah, takut ditolak segala macam. Dan menurutku itu memang bagian dari kita berproses menjadi filmmaker yang lebih dewasa gitu. Kita harus menghadapi penolakan dari brand gitu, penolakan dari ya apapun itulah gitu. Dan pada akhirnya nanti dari penolakan-penolakan ini kita jadi tahu kita harus menyikapi permasalahan ini seperti apa dan menjadikan kita filmmaker yang lebih dewasa. Jadi jika kamu sekarang lagi mengalami penolakan atau kegagalan, jangan patah semangat, coba lagi sampai berhasil, karena kunci dari keberhasilan kamu menjadi established filmmaker itu ada di diri kamu sendiri. Oke, kata kuncinya jangan takut, jangan patah semangat, coba lagi. Betul. Mbak Naya, harus ada kata kunci ya. Jadi beban. Jangan, kalau Kak Puri jangan takut,
Jangan patah semangat, coba lagi. Karena yang sudah kata kuncinya. Oke, teman-teman semangat ya. Yeay, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Nanya Andinita 2024. Jangan lupa coblos saya ya di nomor urut nyalek tiba-tiba nyalek. Enggak. Oke, ini karena sama Mbak Naya aku kasih 2 opsi ya. Bagus. Pilih ya. Oke, suka. Kalau yang udah continuity itu sampai ketemu lagi di siaran run. 1 Lari. ada biar aja siaran run gitu, rima. Yang kedua ini baru aku bikin nih, baru tadi aku pikirin. Nah, yang kedua aja deh. Langsung aja berarti ya. Tapi harus ikut ya. Iya. Cintai film Indo, jayalah sinema. Oke ya. Gimana? Cintai film Indo, jayalah sinema. Oke, bisa. Semua ya. Oke. Oke. Sampai ketemu lagi next episode siaran. Cintai film Indo, jayalah sinema. Wow. Terima kasih Mbak Naya. Iya. Terima kasih Mbak Haji. Terima kasih. Terima kasih Mbak Boni. Terima kasih. Mas Adi, thank you.